Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun, salam olahraga, jaya. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Surisman MPD selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Johan Siswoyo MPD selaku dosen pembimbing 2. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Herman Tarigan MPD selaku dosen pembahas. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Faisal Arif Rahman, NPM 2113051037. Di sini saya akan membacakan PPT seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Menggunakan Pemukul, Modifikasi dan Standar terhadap Akurasi Pukulan Permainan Rounder siswa kelas 4 di SD Negeri 1 Haji Mena. Di sini yang akan saya bahas adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori kerangka berpikir dan hipotesis, bab 3 metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Permainan bola kecil merupakan permainan yang menggunakan bola berukuran kecil. Dalam pelaksanaannya, permainan ini menggunakan alat pendukung seperti raket, stick, dan bat. Permainan menggunakan bola kecil merupakan permainan kecil yang mempunyai peraturan-peraturan dan cara memainkannya dapat dikatakan cenderung baku. Permainan bola kecil diantaranya kasti, bola bakar, rounders, dan softball. Rounders adalah olahraga yang mulai digemari, khususnya bagi anak muda. Olahraga ini dianggap sebagai olahraga yang menyenangkan dan menyehatkan bagi yang melakukannya. Memukul bola merupakan salah satu teknik dasar permainan rounders yang sangat berperan penting untuk mendapatkan nilai dan menentukan keberhasilan tidaknya permainan. Setelah peneliti melakukan observasi pada siswa kelas 4 di SD Negeri 1 Haji Mena, ditemukan kesulitan yang dihadapi siswa dalam melakukan pukulan disebabkan berbagai faktor, yaitu siswa memukul bola tidak kena, timing memukul yang belum tepat, hasil pukulan yang masih keluar lapangan, dan permukaan pemukul yang terlalu kecil sehingga siswa terlalu sulit untuk mengenai bola pada saat memukul. Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti perlu membatasi masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pengaruh pembelajaran menggunakan pemukul modifikasi dan standar terhadap akurasi pukulan permainan rounders siswa kelas 4 di SD Negeri 1 Haji Mena. Identifikasi masalah. 1. Beberapa siswa kelas 4 SD Negeri 1 Haji Mena yang memukul bola tidak kena pada permainan rounders dikarenakan permukaan pemukul yang terlalu kecil. 2. Timing waktu yang kurang pas pada saat bola datang dan ayunan pemukul. 3. Pada saat siswa melakukan pukulan, masih ada beberapa bola yang keluar dari lapangan. Rumusan masalah. 1. Seberapa besar pengaruh pemukul modifikasi terhadap akurasi pukulan dalam permainan rounders siswa kelas 4 SD Negeri 1 Haji Mena. 2. Seberapa besar pengaruh pemukul standar terhadap akurasi pukulan dalam permainan rounders siswa kelas 4 SD Negeri 1 Haji Mena. 3. Seberapa besar perbedaan pembelajaran menggunakan pemukul modifikasi dan standar terhadap akurasi pukulan permainan rounders siswa kelas 4 SD Negeri 1 Haji Mena. Tujuan penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemukul modifikasi terhadap akurasi pukulan siswa kelas 4 SD Negeri 1 Haji Mena. 2. Untuk mengetahui beberapa besar pengaruh pemukul standar terhadap akurasi pukulan siswa kelas 4 SD Negeri 1 Haji Mena. 3. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara pemukul modifikasi dan standar terhadap akurasi pukulan siswa kelas 4 SD Negeri 1 Haji Mena. Manfaat penelitian. 1. Sebagai bahan bagi siswa supaya lebih meningkatkan lagi minat belajar terhadap permainan rounders pada pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. 2. Bagi guru PJOK sebagai bahan tolak ukur hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. 3. Bagi sekolah sebagai bahan tolak ukur hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. 4. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan sebagai bahan tolak ukur hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ruang lingkup penelitian. Tempat penelitian. Penelitian ini berlokasi
Lokasi pada penelitian ini bertempat di lapangan SD Negeri 1 Haji Mena. Objek penelitian, adapun objek penelitian ini yaitu pengaruh pembelajaran menggunakan pemukul modifikasi dan standar terhadap akurasi pukulan permainan rounders siswa kelas 4 di SD Negeri 1 Haji Mena. Subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan siswa kelas 4 yang terdiri dari 30 siswa. Penjelasan judul, pengaruh. Menurut Badadu dan Zain, pengaruh adalah daya yang menyebabkan sesuatu terjadi, sesuatu yang membentuk atau mengubah sesuatu yang lain, dan tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuasaan orang lain. Pembelajaran. Menurut Jetsny 1992, bahwa pembelajaran merupakan perangkat peristiwa yang dilakukan guru untuk mengelola fasilitas dan sumber belajar yang tersedia agar dapat dimanfaatkan siswa dalam mempelajari sesuatu. Modifikasi. Menurut Husdarta yang mengutip dari Rusli Lutan 1988 menyatakan modifikasi dalam pembelajaran pendidikan jasmani diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan dalam proses pembelajaran dan siswa dapat melakukan pola gerak secara benar. Standar. Standar menurut bahasa adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Permainan rounders, bahwa rounders adalah salah satu permainan bola kecil yang terkenal di Nusantara dan merupakan salah satu jenis permainan bola kecil beregu yang mengutamakan beberapa unsur kekompakan, ketangkasan, dan kegembiraan. Bab 2. Kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Teori belajar. Teori belajar behavioristik menurut Thorndike 1874 sampai 1949. Teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah kemampuan psikis dan mental manusia yang berupa mengamati, melihat, menyangka, memperhatikan, menduga, dan menilai. Dengan kata lain, kognitif menunjuk pada konsep tentang pengenalan. Teori belajar humanistik. Menurut Carl Rogers dan Abraham Maslow 1954, teori belajar humanistik adalah untuk memanusiakan seorang manusia. Kegiatan belajar dianggap berhasil apabila si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya. Teori belajar menurut Bloom 1956. Belajar mencakup 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 1. Domain kognitif adalah pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. 2. Domain afektif adalah sikap, menerima, memberikan respon, nilai organisasi, karakter. 3. Domain psikomotor adalah persepsi, kesiapan, respon, penciptaan, mekanisme, kemampuan beradaptasi. Belajar gerak. Menurut Herman Tarigan 2019, belajar gerak adalah gerak yang diwujudkan melalui respon-respon muskular dan diekspresikan dalam gerak tubuh. Di dalam belajar gerak, yang dipelajari adalah pola-pola gerak keterampilan tertentu, misalkan gerak keterampilan olahraga. Sugiono 2004, belajar gerak adalah serangkaian proses yang berkaitan dengan latihan atau pembekalan pengalaman yang menyebabkan timbulnya perubahan menetap dan keterampilan. Ranah gerak. Kata ranah adalah terjemah dari kata domain yang bisa diartikan sebagai bagian atau unsur. Gerak tubuh merupakan salah satu kemampuan manusia yang diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Anita J. Harrow 1972 membedakan gerak tubuh manusia menjadi 6 klasifikasi, yaitu 1. Gerak refleks. Gerak refleks adalah respon gerak atau aksi yang terjadi tanpa kemauan sadar yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. 2. Gerak dasar fundamental. Gerak fundamental adalah gerakan-gerakan dasar yang berkembang sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak-anak. 3. Kemampuan perseptual. Kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh organ indera,
4. Kemampuan fisik. Kemampuan fisik adalah kemampuan untuk memfungsikan sistem organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak tubuh, daya tahan, kekuatan, daya ledak, kelincahan, kecepatan, kelentukan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, dan kecepatan reaksi. 5. Keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah gerak mengikuti pola atau bentuk tertentu, memerlukan koordinasi kontrol sebagian atau seluruh tubuh yang dapat dilakukan secara melalui proses belajar. 6. Komunikasi diskursif. Komunikasi non-diskursif adalah komunikasi yang dilakukan melalui perilaku gerak tubuh. Permainan rounders. Menurut Wasis Prasetyo 2011 yang menyatakan bahwa rounders adalah permainan bola kecil dengan teknik dasar yang hampir sama dengan permainan kasti, yaitu melempar, menangkap, dan memukul, ditambah dengan keterampilan mengetik dan menghindari sentuhan bola. Permainan rounders terdiri dari 2 regu. Setiap regu terdiri dari 12 pemain dan pemain cadangan paling banyak 3 orang. Dalam permainan rounders, lama permainan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pemain. Namun dalam peraturan yang sesungguhnya dilaksanakan 2 kali 20 menit atau 2 kali 30 menit dengan waktu istirahat 10 menit. Memukul bola. Memukul bola merupakan unsur yang sangat penting bagi regu pemukul karena dengan memukul bola secara benar dan terarah merupakan modal utama untuk mendapatkan nilai. Dalam permainan rounders, pukulan terbagi menjadi 3, yaitu pukulan melambung, mendatar, dan merendah. Sarana dan prasarana permainan rounders. 1. Lapangan. Lapangan rounders berbentuk segi 5 beraturan dengan panjang sisi masing-masing 15 meter. Pada setiap sudut lapangan rounders terdapat sebuah tempat hinggap base yang berbentuk bujur sangkar. Terdapat 6 base pada lapangan rounders, yaitu base 1, base 2, base 3, base 4, base 5, dan base untuk pelambung. 2. Tiang hinggap. Tiang hinggap disebut sebagai hong. Dalam permainan bola rounders berjumlah sebanyak 6 buah. Tiang hinggap dibuat dari tiang kayu, bambu, atau besi yang dapat menahan tarikan dari pelari yang ditempatkan pada setiap sudut lapangan. Tinggi tiang hinggap sekitar 1,5 meter dan diberi bendera pada ujungnya. 3. Papan pembakar. Papan pembakar terbuat dari papan kayu, seng atau jenisnya, agar jika bola dipukulkan bisa terdengar oleh pemain dan penjaga, dengan ukuran 20 cm berbentuk persegi panjang atau lingkaran. Kayu pemukul. Alat pemukul terbuat dari kayu sehingga disebut kayu pemukul. Bahan lebih ringan daripada kayu pemukul kasti. Dalam permainan bola bakar, panjang kayu pemukul seluruhnya 50 cm. Panjang tempat untuk pegangannya adalah 10 cm. Panjang bidang untuk memukulnya adalah 40 cm dan lebar 5 cm. Bola terbuat dari karet yang tidak terlalu keras dengan bagian dalam diisi dengan serabut kelapa atau sejenisnya. Bola dengan berat 70-85 gram ini mempunyai keliling sebesar 19-21 cm. Untuk pemula, bola yang digunakan dapat memakai bola tenis. 6. Tempat pemukul dan pelambung. Ruang ini berbentuk segitiga sama sisi di mana sudut kiri adalah untuk pemain yang bertugas memukul bola dan sudut kanan untuk pelambung bola atau sebaliknya. Bagi mereka yang bertangan kidal di dalam ruang pemukul atau pelambung, ini hanya boleh digunakan oleh pemain yang sedang bertugas sebagai pemukul dan pelambung. 7. Ruang bebas. Ruang bebas atau kandang home berbentuk segi 4 berukuran 2 kali 5 meter, terletak 5 meter di garis samping yang setiap sudutnya diberi bendera, berguna untuk tempat menunggu giliran memukul dan kembali dari tiang hinggap. 8. Garis salah. Garis salah adalah perpanjangan garis dari V yang berfungsi sebagai garis batas di mana pertama kali bola terjatuh dalam permainan rounders atau disebut dengan garis mati. Pada umumnya garis salah dibuat dari tali atau gamping yang ditaburkan di lapangan. Modifikasi. Menurut Rusli Rutan 1998, modifikasi adalah perubahan keadaan dapat berupa bentuk, isi, fungsi, cara penggunaannya, dan manfaat tanpa sepenuhnya menghilangkan aslinya. Menurut Lutan 1998 menerangkan modifikasi dalam mata pelajaran diperlukan
dengan tujuan agar siswa memperoleh kepuasan dan mengikuti pelajaran, meningkatkan kemampuan keberhasilan dalam berpartisipasi, dan siswa dapat melakukan pola gerak secara benar. Desain dan spesifikasi pemukul. Di sini ada desain dan spesifikasi, jenis, modifikasi dan standar, jenjangnya SD kelas tinggi, modelnya ada model 1, 2 dan 3, gambarnya. Di sini juga ada ukurannya, spesifikasinya per model 1 lebih ringan dan lebih pendek, panjang gagang 5 cm. Untuk model 2-nya yang modifikasi lebih berat dan panjangnya sedang, panjang gagangnya 10 cm. Lalu model 3 untuk modifikasi berat, besar dan panjang gagangnya 13 cm. Lalu untuk model jenis pemukul standar, yang pertama dengan panjangnya 45 cm, lebih ringan dan pendek, lebarnya 4 cm. Yang model kedua panjangnya 50 cm, lebih berat dan panjangnya sedang, lebarnya 5 cm. Lalu ada model yang ketiga dengan panjang 55 cm, berat, besar dan panjang lebarnya adalah 6 cm. Penelitian relevan. 1. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan 2022 dengan judul Kemampuan Memukul Tanpa Modifikasi dan Pemukul Modifikasi dalam Permainan Bola Bakar Siswa Kelas 5 SD Negeri 38 Kota Bengkulu. 2. Penelitian yang dilakukan oleh Gilang Erik Sadewa 2021 dengan judul Modifikasi Alat Pemukul untuk Meningkatkan Keterampilan Memukul Bola Kasti Siswa Kelas 4 SD Negeri Purwoyoso 3 Kota Semarang tahun 2021-2022. Kerangka berpikir. Olahraga rounders memiliki berbagai macam teknik memukul. Akurasi memukul bola merupakan salah satu teknik yang seringkali menghasilkan poin. Akurasi memukul bola yang perlu diperhatikan adalah perkenaan bola pada saat memukul, pada saat menggunakan alat pemukul, dan timing. Maka kerangka berpikir penelitian ini yaitu 1. Pengaruh pemukul modifikasi terhadap akurasi pukulan. 2. Pengaruh pemukul standar terhadap akurasi pukulan. 3. Pengaruh pemukul modifikasi dan standar terhadap akurasi pukulan. Hipotesis. Menurut Sumadi Suryabrata 2012, hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut. H01. Ada pengaruh yang signifikan dengan menggunakan alat pemukul modifikasi pada siswa kelas 4 di SD Negeri 1 Haji Mena. HA1. Ada pengaruh yang signifikan dengan menggunakan alat pemukul standar pada siswa kelas 4 di SD Negeri 1 Haji Mena. H02. Tidak ada pengaruh yang signifikan dengan menggunakan alat pemukul modifikasi pada siswa kelas 4 di SD Negeri 1 Haji Mena. HA2. Tidak ada pengaruh yang signifikan dengan menggunakan alat pemukul standar pada siswa kelas 4 di SD Negeri 1 Haji Mena. Bab 3. Metodologi penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode penelitian eksperimen kuasi. Metode eksperimen dalam metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lainnya dalam kondisi yang dikendalikan oleh peneliti. Menurut Sugiono 2015, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang diakibatkan dari perlakuan yang telah diberikan dengan sengaja oleh peneliti. Dalam hal ini, perlakuan yang diberikan oleh peneliti berupa latihan dengan menggunakan alat memukul modifikasi dan standar terhadap akurasi memukul bola permainan rounders. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik keseluruhan dari subjek penelitian. Dari pengertian populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri 1 Haji Mena sebanyak 30 siswa. Menurut Arikunto 2002, sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Pada penelitian ini, sampel yang diambil untuk diteliti sebanyak 30 sampel.
Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini bertempat di SD Negeri 1 Haji Mena dan menggunakan sarana halaman sekolah untuk pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan akurasi memukul bola pada permainan rounders menggunakan alat pemukul modifikasi dan standar rounders. Waktu penelitian dilakukan selama 8 minggu dengan frekuensi latihan 2 kali seminggu, yaitu hari Rabu dan Kamis bulan Januari 2025. Variabel penelitian. 1. Variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang nilai-nilainya tidak tergantung pada variabel lainnya, yang berguna untuk meramalkan dan menerangkan nilai variabel yang disimbolkan dengan X. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pemukul modifikasi X1 dan pemukul standar X2. 2. Variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang nilai-nilainya bergantung pada variabel lainnya dan merupakan variabel yang diterangkan nilainya dan dilambangkan dengan Y. Dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah akurasi memukul bola. Desain penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah grup pretest post-test desain. Pada desain ini terdapat pretest sebelum diberi perlakuan, dan dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Di sini ada gambar desain penelitiannya. P adalah populasi, S adalah sampel, 01 adalah pretest, lalu ada ordinal pairing, lalu dibagi menjadi 2. X1 menggunakan treatment pemukul modifikasi dan X2 menggunakan pemukul standar. O2 adalah post-test. Ordinal pairing. Ordinal pairing merupakan pemisahan sampel yang didasari atas kriterium ordinal. Pairing ini hanya dilakukan terhadap kontinun variabel, misalnya setelah melakukan pretest. Hasil pretest di ranking dari hasil 1 diletakkan di kelompok A, hasil ranking 2 dan 3 diletakkan di kelompok B, hasil ranking 4 dan 5 diletakkan di kelompok A, hasil ranking 6 dan 7 diletakkan di kelompok B. Setelah dibentuk 2 kelompok, kemudian diundi agar diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan treatment. Instrumen penelitian. Menurut Sugiono 2015, instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga mudah diolah. Di samping itu juga syarat-syarat instrumen yang baik adalah harus memiliki akurasi, persepsi, dan kepekaan. Pelaksanaan. 1. Siswa bersiap-siap berdiri di tempat memukul. 2. Pada saat peneliti melempar bola, siswa harus memukul dengan akurasi dengan baik. 3. Pelaksanaan dapat dilakukan dengan 5 kali percobaan atau pukulan. 4. Nilai yang diambil adalah pukulan yang memiliki akurasi yang baik. Penilaian. 1. Tes dilakukan 2 kali pengulangan. 2. Skor yang diambil adalah yang terbanyak memukul dengan benar dan kena dari 5 kali kesempatan memukul. 3. Siswa yang memukul dengan akurasi yang baik mendapatkan nilai 1. 4. Siswa yang memukul dengan salah, memukul tetapi bola keluar atau tidak kena, maka nilainya 0. Di sini saya menggunakan tes fungo betting menurut Nur Hasan 2007. Teknik pengumpulan data. Teknik atau langkah kerja dalam penelitian ini yang digunakan adalah grup pretest post-test design. Pelaksanaan meliputi 1. Tes awal pretest. Tes awal bertujuan untuk memperoleh data awal tingkat kemampuan sampel sebelum diberikan treatment atau perlakuan. Tes dilakukan di SD Negeri 1 Haji Mena. Tes yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melakukan tes akurasi memukul bola pada permainan rounders. Tes awal dilakukan, sampel wajib melaksanakan pemanasan. Setelah itu sampel melakukan tes akurasi memukul bola dengan tes fungo betting. 2. Perlakuan. Pemberian perlakuan treatment pada eksperimen ini didasarkan 16 kali pertemuan. Dikarenakan itu dianggap sudah cukup memberikan perubahan, sehingga peneliti mencoba mengambil tes akhir setelah latihan yang dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, sesuai dengan batas waktu minimal latihan. 3. Tes akhir post-test. Tes akhir dilakukan setelah sampel melakukan treatment atau perlakuan program latihan selama 16 kali pertemuan. Tes terakhir ini dilakukan seperti tes awal, yaitu melakukan tes akurasi memukul bola pada permainan rounders. Setelah melakukan beberapa latihan akurasi,
memukul bola menggunakan alat yang sudah dimodifikasi dan standar. Teknik analisis data. Menurut Surisman 2010, jika kita memperhatikan definisi statistika, maka fungsi pertamanya adalah mengumpulkan data mentah, yaitu data yang belum mengalami pengolahan apapun. Data yang dianalisis adalah data dari awal tes, pretest, dan akhir tes, post-test. Menghitung hasil tes awal, pretest, dan tes akhir, post-test dengan teknik analisa data UJT. Adapun syarat dalam menggunakan UJT adalah 1. Uji prasyarat. A. Uji normalitas. Uji normalitas merupakan uji untuk melihat apakah data penelitian yang diperoleh mempunyai distribusi atau sebaran normal atau tidak. Untuk pengujian normalitas ini adalah menggunakan uji Linear Force. Di sini ada rumusnya, ZI sama dengan XI dikurang X bar per SD. Keterangannya ZI skor baku, XI raw score, X rata-rata, SD simpangan baku. Ambil harga yang paling besar di antara harga mutlak selisih tersebut. Sebutlah harga terbesar ini dengan L hitung. Setelah harga L hitung, nilai hasilnya perhitungan tersebut dibandingkan dengan nilai kritis L hitung untuk uji linear force dengan taraf signifikan 0,05. Bila harga L hitung lebih kecil dari L tabel, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. L hitung kurang dari L tabel, normal. L hitung lebih dari L tabel, tidak normal. Uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui data memiliki varian yang sama, homogen atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji homogenitas dilakukan uji F. Menurut Sujana 2005 adalah sebagai berikut. H0 variansi pada tiap kelompok sama, homogen. H1 variansi pada setiap kelompok tidak sama, tidak homogen. Uji homogenitas uji F dilakukan dengan rumus sebagai berikut. F varian terbesar dibagi varian terkecil. Jika F hitung tersebut kemudian dikonsultasikan dengan F tabel untuk diuji signifikannya dengan A sama dengan 0,05, selanjutnya dibandingkan F hitung dengan F tabel dengan ketentuan apabila F hitung kurang dari F tabel artinya HO diterima atau homogen. Sebaliknya, apabila F hitung lebih dari F tabel artinya HO ditolak atau tidak homogen. Kedua, ada uji hipotesis. Di sini menggunakan uji T berdasarkan kenormalan atau tidaknya serta homogen atau tidaknya varian antara dua kelompok, maka analisis data yang digunakan dapat dikemukakan berdasarkan alternatif. Menurut Sujana 2005, untuk menguji pengaruh penggunaan alat pemukul modifikasi dan standar terhadap akurasi memukul adalah sebagai berikut. Di sini ada rumus T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar S1 pangkat 2 per N1 plus S2 kuadrat per N2 dikurang 2R dalam kurung S1 per akar N1 tutup kurung buka kurung S2 per akar N2. Kriteria pengajuan apabila F hitung lebih dari F tabel dengan A 0,05 maka H01 diterima. Jika akurasi memukul bola dengan menggunakan pemukul modifikasi lebih efisien dari tidak menggunakan alat modifikasi, maka H01 diterima. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.